Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta didik. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pakan ternak. Untuk materinya itu adalah karakteristik bahan pakan dan pakan ternak. Yang pertama itu adalah karakteristik bahan pakan dan pakan ternak. Jadi pakan itu adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu kesehatannya. Pada umumnya pengertian pakan atau feed ini digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas, serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya. Jadi yang dimaksudkan pada pakan yang tidak mengganggu kesehatan ini berarti kategorinya bahwa pakan yang memiliki nilai nutrisi yang baik, ya. Kemudian pakan itu yang tidak mengandung toksin. Jadi pada dasarnya adalah itu yang terpenting. Kemudian untuk bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, baik yang berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. Nah, kemudian untuk zat makanan adalah penyusun bahan pakan yang umumnya memiliki komposisi kimia yang serupa, yang diperlukan untuk hidup. Ternak memiliki protein, kemudian karbohidrat, lemak, mineral, kemudian vitamin dan air. Sedangkan ransum adalah pakan jadi yang siap diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung, dikalkulasi sebelumnya berdasarkan kebutuhan industri atau energi yang diperlukan. Nah, jadi kalau untuk ransum ini adalah campuran dari beberapa pakan ini kemudian dibuat dalam satu bahan makanan, itu namanya ransum. Kemudian ini adalah gambar beberapa jenis bahan makanan, bahan pakan. Kemudian sini ada bahan kering. Jadi bahan kering itu adalah terdiri dari bahan organik, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, abu. Kemudian air. Ini kandungannya air. Jadi bahan kering ini adalah untuk komposisinya ini. Kemudian air. Untuk bahan pakan berdasarkan asal, kemudian kandungan, nutrisi, dan bentuk. Yang asal itu misalnya bahan pakan ini terdiri dari hewani dan nabati. Berarti yang hewan ini memang pada dasarnya untuk asalnya itu memang dari hewan. Sedangkan nabati ini biasanya dari tumbuhan. Kemudian untuk kandungan nutrisi. Jadi untuk kandungan nutrisi di sini ada protein, ada energi dan mineral. Kemudian untuk bentuknya ini ada tepung, butiran, bongkahan dan cair. Jadi untuk tepung ini banyak, ya. Ada bisa kita ketemu, yang bisa kita lihat itu adalah tepung tulang ikan. Ini biasanya. Kemudian butiran itu banyak, ada jagung, ada kedelai. Berikut untuk berdasarkan sumber atau asalnya bahan pakan dapat digolongkan menjadi beberapa, ya. Pertama itu bahan pakan yang berasal dari hewan dan hasil ikutannya atau by produk seperti bahan pakan asal ternak dan limbahnya, misalkan susu dan limbah pengolahannya. Kemudian limbah peternakan ayam dan bahan pakan asal ikan dan udang seperti tadi misalkan dari tepung tulang ikan. Kemudian ada juga bahan pakan yang berasal dari tanaman dan hasil ikutannya atau by produknya adalah seperti butir-butiran dan limbahnya, kemudian umbi-umbian, kemudian limbahnya, kemudian limbah industri perkebunan, kemudian limbah pertanian dan hijauan. Kemudian bahan pakan untuk campuran utama seperti tepung tulang, kemudian bahan pakan tambahan seperti premix, produk campuran vitamin, mineral, asam amino dan lainnya. Berikut bahan pakan asal hewan dan hasil ikutannya atau by produk. Di sini ada karakteristik yang membedakan dengan bahan pakan nabati, yaitu pertama, daya simpan rendah dan bersifat lunak dan lembek. Kedua, bahan pakan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak, sedangkan bahan pakan sumber nabati merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Contohnya, pertama itu adalah bahan pakan asal ternak dan limbahnya. Di sini ada tepung daging, tepung darah, tepung tulang, tepung bulu, dan tepung hati. Kemudian untuk susu dan limbah pengolahan susu. Jadi sini ada susu cream, ada buttermilk, kemudian whey, ada limbah peternakan ayam, ada bahan pakan asal ikan dan udang. Contohnya ini ada tepung kepala udang, ada juga namanya tepung tulang ikan. Kemudian bahan pakan asal tanaman dari hasil ikutannya atau by produk. Di sini ada bahan pakan asal butiran dan limbahnya.
Nah, di sini ada jagung, dedak padi, bekatul, pollard, kemudian ampas bir, sorghum, bungkil kedelai, kemudian minyak nabati, kemudian ampas tahu, ampas kecap, kacang tanah, bungkil kacang tanah. Jadi bahan pakan untuk bahan pakan umbi-umbian dan limbahnya, contohnya seperti ubi kayu, ongok, daun ubi kayu, ubi jalar, jerami ubi jalar. Kemudian bahan pakan limbah industri perkebunan, ini ada bungkil kelapa, limbah industri coklat, limbah industri kelapa sawit, limbah industri gula, kemudian pucuk tebu, kemudian limbah pengolahan nanas, kemudian bahan pakan limbah pertanian, kemudian hijauan. Jadi kalau limbah pertanian ini banyak sekali ya. Udah hijauan makanan ternak yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu di sini ada tanaman hijauan makanan ternak yang tidak dibudidayakan seperti rumput lapang, padang rumput alami, semak, dan pohon-pohon. Jadi ini memang pada dasarnya yang dimaksud pada hijauan makanan ternak yang tidak dibudidayakan adalah jadi sifatnya dia tumbuh liar ya. Nah, ini tumbuh liar. Kemudian ada tanaman hijauan makanan ternak yang secara sengaja dibudidayakan baik secara permanen atau temporer. Jadi sini ada beberapa pada umumnya jenis pakan ini yang sengaja dibudidayakan. Ini salah satunya adalah termasuk rumput gajah ya. Rumput gajah, kemudian rumput mulatto hibrid. Jadi mulatto hibrid ini sangat baik sekali khususnya dalam kegiatan manajemen ternak itu pada saat manajemen pastur atau penggembalaan. Kemudian hijauan pakan ternak HPT. Jadi hijauan dapat berupa rumput-rumputan dan leguminosa, segar atau kering, serta silase yang dapat berupa jerami yang berasal dari limbah pangan. Jadi limbah pangan ini termasuk jerami padi, jerami kedelai, pucuk tebu. Kemudian atau yang berasal dari pohon-pohonan, daun gamal ini maksudnya. Termasuk juga daun lantoro. Ada juga daun sengon, ini masuk juga. Kemudian hijauan adalah salah satu jenis bahan makanan ternak yang berasal dari tanaman dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh ternak. Berdasarkan penyajiannya, hijauan ini dibedakan menjadi hijauan segar. Jadi untuk hijauan segar ini adalah kategorinya kadar air itu ya lebih besar 80%. Kemudian dan hijauan kering itu adalah lebih kecil 80%. Kemudian bahan pakan untuk campuran utama misalnya ada tepung tulang sebagai sumber kalsium dan fosfor, serta garam dapur sebagai Na dan Cl. Kemudian untuk bahan pakan tambahan, feed suplemen. Jadi feed aditif adalah bahan pakan tambahan yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak maupun kualitas produksi. Zat aditif yang diberikan pada ternak digolongkan menjadi 4, yaitu vitamin, mineral, antibiotik, dan anabolik. Kemudian kelompok rumput-rumputan. Jadi mungkin ada beberapa ini kelompok rumputan, termasuk di sini rumput gajah, rumput raja, rumput benggala, rumput Meksiko, setaria. Biasanya kalau untuk kita di Sulawesi Tenggara ini yang pada umumnya kita lihat adalah rumput gajah. Ini masih ada kita lihat, termasuk rumput raja dengan rumput benggala masih ada. Jadi masing-masing rumput juga ini mungkin berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Kemudian untuk kelompok kacang-kacangan, jadi sini ada kacang kupu, gamal, lantoro, turi, kaliandra. Kemudian kacang-kacangan ini apalagi Cholopogonium, kemudian stilo. Jadi ini adalah beberapa bahan pakan ini yang berasal dari kacang-kacangan. Kemudian yang kelompok daun-daunan, di sini ada daun nangka, daun pepaya, daun pisang, daun ubi jalar, daun singkong, kemudian babadotan dan paku-pakuan. Di sini mungkin yang spesifikasi mungkin perlu saya sampaikan juga, dari beberapa jenis pakan ini yang perlu kita lihat, ada beberapa jenis pakan itu pada dasarnya mengandung toksin, sehingga nanti ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Khususnya ini pada daun singkong. Singkong ini dia mengandung toksin itu, sehingga pada saat pemberian pakan juga ini harus perlu kita sesuaikan dengan
cara-caranya dalam memberikan pakan pada ternak. Kemudian bahan pakan berdasarkan jenisnya, kandungan nutrisinya serta kegunaannya. Kemudian untuk pertama itu adalah tepung ikan, untuk nilai proteinnya itu adalah 50-55%, tepung udang 40%, tepung darah itu 75-80%. Kemudian untuk tepung daging 55%, skim milk 34-35%. Kemudian buttermilk 32, daun petai Cina dia 25-28%. Jadi ada beberapa ini untuk nilai proteinnya ini bisa dilihat, termasuk bungkil kacang tanah, ampas tahu, kacang hijau, ada ya. Di sini yang saya lihat yang lebih tinggi itu adalah tepung darah, dia untuk nilai proteinnya itu 75-80%. Ini sangat tinggi sekali ya, dibandingkan dengan bahan pakan yang lain. Kemudian bahan pakan sumber energi. Nah, jadi sini yang pertama adalah jagung. Jagung itu dia 4.430. Kemudian kacang kedelai, ada dedak gandum, glukosa, kemudian kasein, lemak, kemudian padi, gandum, dan sorghum. Di sini yang paling tinggi untuk nilai energi itu ternyata di pakan di lemak ya. Dia 9.350. Jadi kalau dibandingkan dengan bahan pakan yang lain mungkin dia lebih menonjol, lebih tinggi. Kemudian bahan pakan sumber mineral. Jadi bahan pakan ternak sumber mineral ini terbesar berasal dari hewan, di samping sebagian kecil dari tumbuh-tumbuhan. Contoh yang dapat dikemukakan adalah tepung tulang, kemudian tepung kerang, kapur, dan tepung ikan. Ternak membutuhkan mineral untuk antara lain perbaikan dan pertumbuhan jaringan oleh mineral Ca dan P, kemudian memelihara kondisi ionik dalam tubuh, termasuk memelihara keseimbangan asam basa tubuh, yaitu mineral Na, natrium, kemudian K, magnesium, fosfor. Kemudian memelihara ternak osmotik cairan tubuh, kemudian menjaga kepekaan saraf dan otot, yaitu mineral. Kemudian mengatur transport zat makanan dalam sel, kemudian mengatur permeabilitas membran sel, kemudian kofaktor enzim, dan mengatur metabolisme. Jadi pada berikutnya pada feed suplemen. Jadi feed aditif ini adalah bahan pakan tambahan yang diberikan pada ternak dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak maupun kualitas produksi. Zat aditif yang diberikan pada ternak digolongkan menjadi 4, yaitu vitamin tambahan, mineral tambahan, antibiotik, dan anabolik. Jadi pada aditif pakan ini adalah di samping ternak itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya, harapan sebagai peternak itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan bobot badan. Bicara masalah kualitas produksi berarti ada daging dan ada susu. Jadi untuk materi kita pada pertemuan hari ini mungkin cukup. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada kegiatan hari ini, pembelajaran ini saya cukupkan dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.